Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk kita hiburan lagi, teman-teman. Dan di sini kita akan melihat postingan-postingan menarik yang ada di internet ataupun meme yang lucu-lucu, dan kita akan membahas aspek sainsnya. Tolongin si bodoh ini, mana Tupperware-nya nyonya besar lagi. Aduh. Ini gimana ini botolnya sampai pecah kayak gini? Oh my god. Bingung lah ini, bingung ini harus bilang gimana ini ke nyonya besarnya. Nah makanya penting untuk kita tahu sifat dasar dari air ya teman-teman, karena memang ini adalah salah satu sifat yang sangat menarik dari air. Kebanyakan benda ketika dia didinginkan, kebanyakan benda mereka akan menyusut. Sementara itu pada air ketika dia didinginkan bahkan sampai membeku, bukannya menyusut, justru air nanti akan mengembang. Ini bisa kalian lihat juga, misalnya kalau kalian pernah masukin air minum kemasan yang gelas, masukin ke freezer, nanti kalian akan bisa lihat kalau gelasnya itu nanti akan menggelembung airnya. Begitu juga pada kasus ini, karena airnya mengembang ketika membeku, di sini sampai pecah botolnya, yang artinya bisa kita simpulkan juga kalau dia ini ngisi airnya sampai hampir full atau bahkan sampai full di sini. Sifat air yang volumenya membesar ketika membeku ini terjadi karena molekul air yang awalnya acak ketika kondisi cair menjadi lebih teratur ketika membentuk kristal-kristal ketika dalam kondisi beku. Reaksi nuklir secara singkat. Apa ini? Di tempat rumah-rumah kucing. Oke. Bener juga, bener juga. Ini juga yang terjadi pada reaksi nuklir ya teman-teman, alias reaksi berantai. Yang di sini terjadi ketika ada satu kucing yang mana tadi yang awal itu? Nih sini. Mana sini? Langsung yang lainnya pada lari-larian semua. Nah yang terjadi pada reaksi nuklir juga sama. Jadi ketika ada suatu atom yang dipecah, nanti dia menghasilkan kelebihan neutron yang juga akan memicu reaksi pada atom-atom yang ada di sekitarnya. By the way, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu ini teman-teman. Coba lihat video ini. Nah ini adalah video buatan AI teman-teman. Video ini dibuat dengan model AI terbaru Dreamina Sidence 2.0 yang baru aja debut di Dreamina. Kalian bisa nyobain pakai Dreamina, linknya ada di deskripsi. Jadi aku ingetin lagi, Dreamina ini adalah sebuah platform kreatif berbasis AI all-in-one milik ByteDance yang baru banget ngerilis model Dreamina Sidence 2.0. Jadi fix ini adalah model yang paling canggih di Dreamina. Cukup dari satu gambar atau dari teks, kalian bisa langsung bikin video yang bagus banget, langsung sinematik. Kalian nggak perlu edit secara manual, kalian juga nggak perlu pindah-pindah tools karena semuanya bisa dibuat pakai Dreamina Sidence 2.0 yang ada di Dreamina. Misalnya, di sini aku mau coba bikin video, cukup dari teks aja. This is mass energy equivalent. You can turn a small mass and it turned into a huge energy. Dan hasilnya udah langsung bagus banget loh. Jadi model Sidence di Dreamina ini benar-benar bagus dan banyak terobosan barunya. Pertama, multimodal reference. Jadi kalian bisa masukin berbagai file referensi, baik itu berupa audio, video, gambar, ataupun teks. Maksimal ada 12 file. Dan di sini AI-nya nanti bakal pakai referensinya, baik itu untuk gerakan kamera, audionya, dan style visualnya. Yang kedua, Dreamina Sidence 2.0 ini benar-benar sangat bagus dalam menjaga konsistensi dalam karakter dan objek-objek yang ada di dalam video. Bahkan untuk font dan juga teks dia juga bisa konsisten. Ditambah lagi yang ketiga, outputnya makin bagus karena Dreamina Sidence 2.0 punya fitur Intelligence Continuation. Jadi transisi antar shot di dalam video yang di-generate itu bisa benar-benar bagus dan seamless. Dan yang terakhir, Dreamina Sidence 2.0 ini bisa kalian akses di Dreamina, yang ini bisa jadi tempat end-to-end workflow kalian. Jadi semua proses kreatifnya nanti cukup dilakukan di satu platform aja.
Jadi sekarang kalian nggak perlu ribet lagi pakai banyak tools buat bikin konten visual ataupun video berbasis AI. Mulai dari generate image, edit image, bikin video sinematik, semuanya bisa di satu platform, yaitu di Dreamina. Jadi kalau kalian pengen bikin konten yang lebih kreatif, lebih cepat, dan juga berpotensi viral, kalian langsung cobain aja pakai Dreamina, linknya ada di deskripsi. Kok bisa? Kirain lagi bercanda pakai plastik di mata, ternyata beneran buat nonton. Oke, ada layar. Ternyata ini bukan sembarang plastik ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di TV-nya, di sini kelihatan putih. Baru ketika dilihat pakai plastik ini, baru kelihatan TV-nya berwarna. Nah, jadi yang disobek ini bukan plastik ya, teman-teman, tapi lapisan polarisasi dari LCD-nya. Malah dikira plastik, disobek. Ya nggak kelihatan apa-apa di TV-nya. Jadi cara kerja dari layar LCD itu sangat canggih ya teman-teman dan sangat menarik. Jadi pada dasarnya di sini tuh ada 3 lapisan. Jadi di belakang layar LCD-nya itu ada sebuah sumber cahaya yang kemudian dia melewati lapisan 1, ini adalah filter polarisasi. Kemudian setelah itu dia lewat ke lapisan kedua, ini adalah bagian liquid kristalnya yang memberi warna. Baru kemudian di lapisan ketiga ini adalah lapisan polarisasi lagi. Jadi di sini lapisan yang ketiga ini diambil justru. Emang sekilas kayak plastik sih memang. Tapi lapisan polarisasi ini, polarizer ini bisa diganti kok teman-teman. Jadi itu bisa diganti nanti. He knows how to use the laws of physics. Dia tahu bagaimana cara menggunakan hukum fisika. Oke. Oke. Menarik di sini. Jadi di sini ada sebuah ayunan dan daripada orangnya ini mendorong bolak-balik ayunannya, yang didorong bolak-balik justru adalah platformnya ya, teman-teman, fondasinya. Ide bagus ini, boleh juga penerapannya. Kalau kita bahas secara fisika, kata kuncinya di sini adalah tentang gerak relatif, teman-teman. Untuk mengayunkan ayunannya, di sini sebenarnya bisa aja didorong secara biasa ayunannya, sehingga di sini ayunannya akan bergerak. Tapi yang dilakukan oleh orang ini adalah sebaliknya, yang didorong bukan ayunannya, tapi si platformnya ini. Misalnya dia menarik platformnya ke sisi kiri, ditarik. Nah, yang terjadi adalah di sini si ayunannya kan masih cenderung tertinggal nih. Sehingga hal yang terjadi juga adalah ayunannya akan mengayun. Jadi yang terjadi di sini adalah sebuah dorongan lewat sebuah tarikan. Bagus juga itu. Le mau nanya, ini gimana cara ngilangin deterjennya? Deterjennya nyemplung ke sumur, Ini gimana ini? Langsung berbuih semua air yang keluar ini. Tapi gimana ya? Gimana solusinya ya? Bentar. Sumber airnya dari sumur. Lah sumurnya kecemplungan deterjen. Gimana ini teman-teman? Idealnya diambil deterjennya. Kalau bisa diambil deterjennya. Kalau nggak bisa, biar busanya ini berkurang, harusnya sih diencerin airnya. Lah tapi kan ngencerinnya pakai apa? Lah sumber airnya dari sumur yang kena deterjen. Aduh, bingung. Bang, kenapa janin itu di USG? Kenapa nggak di MRI? Kan sama-sama nggak ada radiasi. Kenapa? Hah? USG. Kok langsung jadi serem gini ya? Oh iya. Pantes ya pakainya USG ya. Karena kalau di MRI langsung takut orang tuanya kalau kayak gini mah.
Kalau USG karena dia pakai gelombang suara, jadi gelombangnya itu mudah dihentikan ketika kena permukaan, dia nggak bisa sampai dalam, sehingga di sini cocok untuk melihat kondisi bayi yang ada di kandungan. Sementara itu kalau MRI, dia kan basisnya gelombang radio dan magnet ya teman-teman. Yang ini dia bisa tembus lebih dalam, makanya sampai kelihatan seisi-isinya kayak gini yang sangat mengerikan. Kalau ada temenmu yang masih jomblo, biarkan saja. Mungkin dia salah satu dari gas mulia yang stabil itu. Boleh, boleh, boleh. Berarti orang-orang yang kayak gini itu jomblonya karena prinsip ya teman-teman. Karena mereka udah stabil dan cukup dengan dirinya sendiri. Ibarat gas mulia di sini. Berarti di sini dia mirip kayak gas helium, gas neon, argon, krypton, xenon, dan radon teman-teman. Dimana mereka ini termasuk dalam kategori gas mulia yang memang dia bersifat inert atau sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa yang lainnya. Karena unsur-unsur yang ada di golongan gas mulia ini mereka sudah cukup dengan diri mereka sendiri. Misalnya kalau pada helium sendiri, di sini untuk kulit elektron pertamanya, di sini dia udah full 2 elektron. Kemudian kalau neon, dia kulit satu udah 2 elektron, kemudian kulit keduanya udah 8, udah full juga teman-teman. Begitu juga kalau dilanjutin pada argon, krypton, xenon, dan seterusnya. Dan ini beda sama unsur-unsur yang lain, dimana kalau pada unsur yang lain mereka biasanya masih ada yang kurang, masih ada ruang kosong di dalam kulit elektronnya itu. Mama di Lumajang minta Gunung Semeru untuk dipindahkan. Pindahkan gimana? Coba dipindah sama bapak itu gunung itu ke mana gitu biar saya aman di sini. Sekali-sekali masa 4 tahun sekali harus begini. Pindah gunung. Tak keren juga. Gunungnya tak pindah. Gunungnya pindah mrene ae. Gunungnya tak pindah. Apa ibu sing tak pindah? Ojo tadi. Kalau ibu dipindah malah nyentengan sih aku diuring-uring. Malah dimarahin lagi nanti. Gunungnya ya dipindah. Nanti. Abot ya. Abot. Gak iso kok ibu. Bisa mindah gunung, gimana caranya mindah gunung? Apalagi jadi sistem gunung itu nggak cuman gundukan di permukaannya aja ya teman-teman, justru itu cuman bagian yang kecil. Sistem gunung itu terdiri dari bagian yang ada di dalam-dalamnya, utamanya bagian magma chamber yang ada di dalam gunungnya itu. Berarti kan titik tumpu scaffolding pastikan menumpuk dengan baik. Bagi saya pencitraan itu sesuatu yang saya katakan tidak saya lakukan. Pastikan menumpuk dengan baik. Ini nggak baik menumpuknya. Padahal kayaknya di bawah ini bisa deh ditumpuinnya di bawah, bisa nggak sih ini? Jadi ngeri gini ya. Mana scaffoldingnya juga tinggi banget lagi. Bertumbuh pada keyakinan. Modelnya model yakin aja di sini berarti ya. Jangan ditiru teman-teman, jangan ditiru. Aku malah jadi inget meme yang apa itu all digital infrastructure gitu ya, yang tinggi tapi ternyata fondasinya itu pakai Excel itu yang sangat rapuh. Detik-detik sound horeg nyadran tenggelam, kerugian capai ratusan juta. Aduh. Makin bergas. Di sini aja udah goyang-goyang kayak gini loh ya. Dan masalahnya memang secara arah mendatarnya di sini secara keseimbangannya kurang diatur memang. Sebenarnya ide awalnya untuk naruh drum di sisi kiri dan sisi kanannya ini udah bener ya teman-teman. Di sini berfungsi untuk membantu menyeimbangkan di arah mendatarnya, di arah sisi kanannya.
Tapi ternyata masih kurang. Kalau mau lebih seimbang lagi, berarti di sini harus ditambah lagi drumnya di sisi kanan kirinya. Di sini juga. Sehingga ketika nanti sistem kapalnya ini oleng, di sini kan makin banyak nih area yang masuk ke dalam air, sehingga di sini dia akan dapat tambahan gaya tolakan dari gaya Archimedes ya, sehingga dia akan balik lagi ke posisi seimbangnya, teman-teman. Reaksi jin lampu ketika permintaan terakhirku adalah untuk menambahkan 1 elektron di setiap atom yang ada di alam semesta. Ini mau ngapain kamu nambahin 1 elektron di alam semesta? Hancur nanti alam semesta kalau kayak gini. Kenapa yang terjadi kalau kita menambahkan 1 buah elektron pada setiap atom yang ada di alam semesta, teman-teman? Pada atom itu kan ada komponen proton, elektron, dan neutron nih. Dan elektron ini adalah yang berfungsi untuk menentukan karakter atau reaktivitas dari si atomnya, teman-teman. Apakah dia kelebihan elektron atau kekurangan elektron? Disitulah muncul reaksi kimia. Dan ketambahan 1 elektron untuk setiap atom artinya akan membuat semua atomnya ini akan jadi reaktif. Termasuk misalnya karbon yang ada di dalam tubuh kita nih kan stabil nih, ternyata tiba-tiba bereaksi. Kemudian oksigen kita hirup, harusnya bisa untuk pernafasan, malah bereaksi di dalam nanti. Dan selain itu, ketika ada ketambahan 1 elektron, artinya kan nanti semua atom itu jadi bermuatan negatif. Dan negatif ketemu negatif, artinya mereka akan tolak menolak. Setiap atom nanti akan saling tolak menolak jadinya, teman-teman. Ya hancur lah intinya. Guys, mohon maaf sebesar-besarnya open trip ke Olympus Mons kita cancel untuk sementara waktu karena ternyata Mars didominasi CO2. Kita butuh oksigen. Di Mars dingin rata-rata negatif 63 derajat Celcius, sedangkan kita di perahu aja kena hipo. Ini idenya siapa yang mau open trip ke Olympus Mons? Olympus Mons ini adalah gunung vulkanik, gunung berapi terbesar di tata surya kita yang berada di planet Mars, teman-teman. Ini siapa yang mau open trip ke sana?